Nah, kita lihat sekarang di kanan saya ini juga banyak sekali. Nah, ini sudah sedang diatur oleh pengatur jalan ini, oleh petugas ya. Kemudian di kanan ini sudah mulai diperbaiki, ini sudah dikeruk ya. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu. Terima kasih. Nah, Sobat OPC, Sobat Om Bun Channel, sekarang akan saya ajak untuk ngevlog, sambil melihat dampak dari pembangunan atau perbaikan jalan Nggudian Ngapak. Nah, ini saya dari arah selatan, jadi tepatnya dari Jalan Wates terbelok ke kiri itu bisa ya, dari perempatan Kelangon itu ke kiri, yang pojokannya ada Kelurahan Argosari ya, ke kiri. Ini saya sudah sampai di daerah Moyudan Sleman. Jadi di sini boleh dibilang perbatasan antara Moyudan dan Sedayu, cuman memang batasnya yang secara apa ya istilahnya jelasnya itu di mana ini, karena batas itu tidak selalu garis lurus ya. Yang jelas di sebelah kanan saya atau timur saya ini, kalau nanti ke timur sedikit itu sudah Sedayu, atau di sebelah belakang saya ya, itu yang sebelah selatannya sudah Sedayu juga ya. Nah, saya sudah sampai di Puskesmas, di depan Puskesmas Moyudan. Kemudian kalau ke utara sedikit nanti ada kantor juga, beberapa kantor ya, antara lain juga kantor Kapanewon Moyudan. Nah, di sini jalannya udah halus karena belum lama ini diperbaiki ya. Di sini selain diperbaiki juga diperlebar ini ya, halus dan lebar ini. Jadi tampak nyaman sekali ya bagi pengendara itu. Nah, di kanan saya ini adalah kantor Kapanewon Moyudan Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi saya informasikan ya kepada Sobat OPC semuanya, kalau di daerah Istimewa Yogyakarta itu kecamatan itu udah diganti nama Kapanewon. Kalau di luar DIY itu adalah kecamatan, karena DIY ini merupakan daerah istimewa ya. Jadi ada beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi keistimewaan Yogyakarta. Nah, Sobat OPC, di depan saya ini perbaikan jalan ini berhenti di sini atau sampai di sini. Kemudian di depan sana adalah perempatan Gedungan. Saya akan belok ke barat untuk melihat dampak dari perbaikan jalan Nggudian Ngapak ya, atau Jalan Nggudian Kebon Agung. Jalan ini, ya ini sebagian sudah pada rusak-rusak ya. Ini entah kapan mau dilanjutkan lagi, tentunya nunggu anggaran mestinya ya. Tapi kalau dilihat dari rusaknya juga sudah rusak, sampai ada apa istilahnya rambu-rambu, awas jalan berlubang. Nah, jalan ini kalau lurus ke utara nanti akan sampai di bawahnya jalan tol Jogja Mbawen ya. Di depan sana, di utara sana ada Simpang Susun Banyurejo kalau ke kiri. Kemudian kalau lurus terus nanti akan melewati exit tol Jogja Mbawen yang ada di Banyurejo. Sekarang sedang proses perbaikan. Nah, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Karena kalau cepat selesai itu akan banyak manfaatnya, mudah-mudahan ya. Karena kemarin saya melewati jalan tol terasa sekali memang. Kalau tidak lewat jalan tol ya memang banyak apa istilahnya kepadatan lalu lintas sehingga banyak macetnya. Nah, Sobat OPC, ini jalan yang akan saya lihat yang sedang diperbaiki ini dulu sempat diprotes warga, kemudian ditindaklanjuti ya, yang
Gedungan ke timur ke arah Yogyakarta itu sudah diperbaiki sebagian, mungkin sebagian besar atau sebagian ya, sampai ke sekitar depan pasar relokasi Ngodian. Nah, nanti kalau ke timur itu ada pasar induk Ngodian yang beberapa bulan yang lalu diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Jokowi ya. Oke, di depan itu adalah Bangju Gedungan. Ini saya akan pelan-pelan saja. Ini jalan Kelangon Gedungan. Saya akan pelan-pelan saja, nanti akan belok kiri ya, akan melihat progres dan dampak dari pembangunan atau perbaikan jalan Gedungan Kebon Agung. Nah, ini ada papan nama di situ. Kamera saya arahkan ke kanan ya, saya akan melihat progresnya. Jadi sudah beberapa waktu yang lalu ya, perbaikan jalan Gedungan Kebon Agung 1, nah, jembatan Kebon Agung 1 atau jembatan Ngapak itu dimulai ya. Nah, ini sudah dipotongi pohon-pohon yang di pinggir jalan ini ya. Jadi perbaikan jalan itu merembet kemana-mana ya akhirnya. Karena kalau misalnya pohon tidak ditebangi dulu, nanti jalan juga tidak akan awet ya. Karena akar-akarnya dan sebagainya mestinya seperti itu ya. Kemudian juga istilahnya tuh batas pinggir dari jalan itu mungkin juga direvitalisasi atau diupdate ya, supaya sesuai dengan situasi dan kondisi ya, sesuai dengan peraturan yang ada ya. Nah, ini saya sampai di sebelah baratnya perempatan Gedungan. Di depan sana ada pasar ya, namanya Pasar Ngijon. Ini ya, kiri saya ini Pasar Ngijon. Nah, ini juga pasar tradisional, ini sudah cukup ramai ini. Saya akan terus bergerak ke barat. Tadi ini pagi hari ya, pagi sekali. Suasananya masih sejuk. Dan di sini jalannya sudah mulai ramai ya. Karena jalan ini meskipun boleh dibilang sempit, tapi memang sangat padat. Padat sekali ya. Nanti siang sedikit sudah sangat ramai lalu lintasnya. Karena memang dinamika masyarakat di sekitar sini memang cukup maju ya, cukup dinamis. Artinya di sini banyak sekali istilahnya, di samping pegawai negeri juga karyawan-karyawan dan juga banyak sekali home industry ya di sepanjang jalan Ngodian ini. Sehingga tidak aneh kalau Ngodian itu kecamatan atau Kapanewon yang cukup ramai. Bahkan bisa dibilang sangat ramai ya, kalau tidak dibilang paling ramai ya, tapi sangat ramai. Karena banyak juga kecamatan-kecamatan atau Kapanewon ya, Kapanewon yang ramai tetapi karena limpahan dari kota besar itu banyak ya. Tapi kalau di Ngodian ini bukan limpahan dari kota Jogja ya, karena Jogja itu relatif cukup jauh. Dari Ngodian ini mungkin kalau dari pasar induk Ngodian itu kurang lebihnya ya, kota Jogja itu sekitar 7 kiloan ya sampai kota Jogjanya ya, kurang lebihnya segitu. Tapi Ngodian itu ramenya bukan karena limpahan dari kota Yogyakarta, tapi memang karena sejak dulu banyak home industry, banyak orang-orangnya yang kreatif ya, banyak sekali di daerah Ngodian. Nah, ini kelihatan di kanan saya ini sudah ada perbaikan selokan ya ini. Ini dampak dari perbaikan jalan
Godian Klangon ya. Tadi ada. Nah, saat sampai di Klepu ini, di sebelah kanan satu Klepu. Nah, ini kelihatan sudah dipotongi ini pohon-pohon ini. Saya akan melihat perkembangannya juga ya. Ini apakah sudah ada progres yang sangat menonjol ya. Karena sudah cukup lama ini penebangan pohon-pohon ini. Nah, ini kelihatan sekarang di depan saya ini ya. Kelihatan selokannya sudah mulai diperbaiki. Jadi memang merembet ke selokan. Jadi kalau dulu awalnya itu adalah penebangan pohon ya, sekarang mulai perbaikan selokan. Jadi kalau selokannya nggak diperbaiki ya memang percuma juga perbaikan jalan itu ya. Karena nanti kalau kalau selokannya ambles, nanti jalannya jadi rusak lagi. Jadi selokannya dipasangi udit ya. Kemudian diperbaiki juga selokannya ini. Nah ini ya Sobat OPC, saya berhenti sebentar. Ini perbaikan selokannya di kanan saya ini ya. Oke, ini kita kelihatan. Jadi merembet ke perbaikan selokan. Kemudian juga batas jalan, juga pohon-pohon ditebangi ya, karena ditebangi juga dalam rangka perbaikan jalan. Ini selokan-selokannya juga diperbaiki. Tadi ada alat berat juga. Di kiri saya ini banyak sekali uditnya. Nah ini di depan saya ini udit ini ya. Saya akan berhenti sebentar. Nah ini ada tumpuan udit ya, ini yang nanti akan dipasang di selokan-selokan yang ada di pinggir jalan Godian ini. Karena nanti biasanya selokan itu diuruk ya, di atasnya itu dijadikan jalan, entah itu jalan untuk pejalan kaki atau untuk kendaraan roda 2 ya, tidak-tidaknya itu. Karena kalau pinggirnya itu tidak diperbaiki selokannya nanti memang percuma ya, karena air itu juga bisa merusak jalan yang sedang diperbaiki. Nah, kita lihat sekarang di kanan saya ini juga banyak sekali Nah, ini sudah sedang diatur oleh pengatur jalan ini, oleh petugas. Ya. Kemudian di kanan ini sudah mulai diperbaiki ini, sudah dikeruk ya. Jalannya sudah dikeruk, kemudian ada alat berat ya, slender ini kalau orang desa ngatani. Sudah dikeruk, kemudian di slender biar keras ya. Ini ada banyak petugas di sini yang mengatur lalu lintas. Jadi di sebelah baratnya Klepu ya. Ini sudah mulai dikerjakan. Mungkin memang bertahap ya, karena istilahnya juga menyesuaikan dengan anggaran tentunya. Dan juga volume pekerjaannya ya. Juga memperhitungkan juga kondisi lalu lintas jalan. Kalau misalnya langsung dikerjakan menyeluruh ya, tanpa memperhatikan pengguna jalan, mungkin juga banyak yang justru malah terganggu. Jadi jalannya di sistem buka tutup ya, jadi agar semuanya berjalan lancar. Nah Sobat OPC, kalau ke kanan ini adalah SMA Negeri 1 Minggir ya. Jadi Minggir ini kalau dilihat dari peta geografisnya Kabupaten Sleman, Minggir ini merupakan Kapanewon paling barat ya. Nanti di selatannya itu ada yang masuk Moyudan, ada yang masuk Sedayu. Nah di selatan, kalau sampai selatan terus di selatannya Sedayu itu adalah masuk Pajangan, kemudian Serandaan ya. Jadi di selatan sana itu juga sedang ada proyek besar ya, yaitu pembangunan jembatan Pandan Simo. Nah utaranya Minggir itu adalah Kapanewon Tempel. Jadi Minggir Tempel itu sudah perbatasan ya dengan Kabupaten Kulon Progo. Nanti sebelah utaranya berbatasan dengan
Kabupaten Magelang. Ini saya sampai di Dusun Pingitan ya, Sumberarum, nah, Moyudan Sleman. Ini kalau yang kiri ini ya, Moyudan Sleman. Yang kanan ini saya yakin nampaknya minggir, jadi perbatasannya memang pas di jalan ini ya. Nah, di depan saya ini kalau ke kiri ada Goa Maria, Sendang Jatiningsih ya, mungkin ada yang istilahnya mau wisata, jadi jalurnya di situ ya. Dan di depan saya nanti ada jembatan, namanya Jembatan Kebon Agung 1. Jadi Jembatan Kebon Agung itu ada 2 ya, Jembatan Kebon Agung 1 dan Jembatan Kebon Agung 2. Itu keduanya adalah di Sungai Progo ya. Nah, di sebelah selatannya Jembatan Kebon Agung 1 itu nanti ada jembatan lagi ya, yaitu Jembatan Bantar. Tapi di utaranya ada Jembatan Kereta Api Beling ya. Kemudian di selatannya Jembatan Bantar itu adalah Jembatan Kamijoro ya, jembatan kecil ya. Kemudian selatannya Jembatan Sudo juga kecil untuk penyeberangan saja kendaraan roda 2 ya. Kemudian Jembatan Serandaan, yang Jembatan Serandaan 1 sudah dirobohkan dan sekarang tinggal Jembatan Serandaan 2, sehingga sudah tidak ada istilah 1 dan 2 ya. Dan di selatan sendiri itu adalah Jembatan Pandan Simo. Nah, Sobat OPC, saya melewati Jembatan Kebon Agung 1 atau Jembatan Ngapak. Nah, di sebelah barat jembatan ini adalah masuk Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini suasananya sejuk sekali. Nah, ini agak nanjak ya. Jadi tadi sudah kita lihat ya, Sobat OPC ya, bahwa pembangunan jalan atau perbaikan jalan di Jalan Godian Ngapak atau Jalan Godian Kebon Agung 1 itu merembet kemana-mana ya, merembet dalam artian positif ya. Jadi pohon-pohon ditebangi, kemudian selokan-selokan diperbaiki, yang semua itu juga mendukung dalam perbaikan jalan. Karena kalau pohon dan selokan tidak diperbaiki, boleh dibilang perbaikan jalannya percuma. Jadi itu merupakan tahapan ya, tahapan dari perbaikan jalan yang akan dilakukan di Jalan Godian Kebon Agung 1. Oke, Sobat OPC, di depan ini adalah perempatan Kenteng Nanggulan ya. Nanti kalau lurus itu bisa sampai ke objek wisata yang banyak sekali di daerah Kulon Progo itu ya. Dan kalau ke kanan sampai ke perbatasan Kulon Progo Muntilan, di sana ada gerbang Samudra Rasa, itu gerbang masuk ke kawasan Borobudur. Kemudian kalau ke kiri ya, dari perempatan Kenteng Nanggulan ini sampai ke Jalan Jogjawates, yang bisa nanti kalau lurus terus sampai ke Bandara YIA. Nah, saya akan belok ke kiri di perempatan Nanggulan ini. Ini pagi-pagi sudah ramai di perempatan Nanggulan ini ya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.